Sampai kotor gitu kali kakimu si celana kamu tuh. Coba suruh duduk aja, duduk tadi. Berdiri semuanya dulu, berdiri. Berdiri. Bisa dihilangkan kan? Tengok ada buah. Kalian tidak perlu kan cuma duduk sebentar tuh aja. Ada tengok orang kamu jatuh. Dah, coba duduk lagi. Duduk baik-baik. Duduk. Derajat. Dah duduk. Baik semuanya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tenang semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu rabbi wassalamu alaihi la nabiyya ba'da amma ba'du. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memuja dan memuji Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat dan rahmatnya di permukaan bumi ini. Allah berikan kepada seluruh makhluknya, dari manusia, hewan, jin, tumbuh-tumbuhan, seluruhnya. Dari yang terbesar dan sampai yang terkecilnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaturnya, memberikan apa yang dibutuhkannya. Maka hendaklah kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan, yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di setiap detiknya kita ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada apa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya dengan bersyukur Allah akan tambahkan nikmat kita. Dan apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah,
maka Allah akan mengazab kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk membalas nikmat Allah tersebut. Dan sejatinya pun kita tidak bisa membalasnya, menggantinya, karena sejatinya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan amal-amal kita, ibadah-ibadah kita tidak sanggup untuk membalas nikmat Allah yang begitu besar dan begitu banyaknya. Maka apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita tidak ada cara yang lain selain apa Obi? Selain bersyukur. Selain bersyukur. Dan tidak ada cara lain bentuk dari syukur tersebut kita melaksanakan ibadah. Ibadah itu ada berapa jenisnya? Ada 3. Yang pertama ibadah lisan, yang kedua ibadah anggota badan, yang ketiga ibadah hati. Maka ibadah itu tidak hanya yang kita pikirkan, yang kita terbayangkan hanya sholat, puasa. Enggak. Ibadah itu terdiri dari 3 jenis tadi: ibadah lisan, ibadah hati, dan ibadah anggota badan. Dan apabila kita melakukan ibadah, maka hendaklah kita mengikuti bagaimana ibadahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita membuat-buatnya sendiri ibadah tersebut. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah disempurnakannya agama ini. Maka tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita apa Bapak sekalian? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Untuk beribadah. Dan beribadah itu banyak jenisnya dan banyak bentuknya. Ada yang wajibnya dan ada yang sunnahnya. Dan yang wajib, apa yang wajib? Salat 5 waktu. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian membayar zakat. Zakat di sini zakat ada 2. Ada berapa zakat? Yang pertama zakat fitri dan zakat mal. Ini bagi yang telah ditentukan keadaannya, maka dia dikeluarkan zakat. Kemudian selanjutnya apa lagi? Sudah tadi. Apa lagi yang wajib? Ya, haji. Ya, pergi haji jika sudah mampu. Mampu itu ada berapa keadaannya? Yang pertama, mampu apanya? Kelas 6. Belum lagi ya, belum belajar. Belum masuk. Baru akan masuk ke bab haji. Ya. Insyaallah kita akan pelajari. Jadi ibadah itu banyak. Ada yang wajib dan ada yang sunnahnya. Dan yang wajib itu akan disempurnakan oleh yang sunnah nanti.
Maka terkadang kalau solat wajib kita tidak sempurna, maka hendaklah kita untuk melakukan solat sunnah. Terkadang mungkin di solat kita tidak fokus, maka dengan solat sunnah disempurnakannya pahalanya. Maka apa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berusaha melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya. Itu dari bentuk syukur kita tadi. Bentuk syukur kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Sulaiman, pernah dengar cerita Nabi Sulaiman? Pernah? Pernah baca kisah Nabi Sulaiman? Siapa Nabi Sulaiman itu? Anaknya siapa dia? Anaknya siapa? Siapa nama ayahnya Nabi Sulaiman? Ibrahim. Daud. Ibrahim itu kakeknya tuh. Sulaiman bin Daud. Daud itu seorang nabi atau tidak? Seorang nabi. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran nabi yang pandai bersyukur. Kalian ketahui kerajaan Nabi Sulaiman adalah nabi yang Allah berikan kekayaan yang sangat luar biasa. Tidak ada dari zamannya dia setelah dia wafat sampai hari ini, tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman. Bayangkan, Nabi Sulaiman itu diberikan oleh Allah anugerah dari bala tentaranya hampir dari semua makhluk, dari hewan, dari jin, dari angin, ditundukkan atas Nabi Sulaiman. Sebagai apa tugas para jin tersebut? Untuk mencari mutiara-mutiara di dalam laut, untuk membangun kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada yang bisa setelahnya diberikan kekayaan sepertinya. Jadi tidak akan ada sekaya-kayanya orang di hari ini, dia seorang raja misalnya, tapi belum bisa menandingi kerajaan Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, perhatikan Nabi Sulaiman itu, kenapa dia disebutkan dengan hamba yang pandai bersyukur? Pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam, dia memiliki kuda-kuda yang terbaiknya. Kalau dulu kan kendaraan kan kuda yang terbaik kan. Kalau sekarang mungkin kalau kita contohkan seperti mobil yang Lamborghini, apalagi Mercy, ya kan, Ferrari. Kalau di zaman dahulu itu kuda, dan Nabi Sulaiman memiliki kuda yang terbaiknya. Dan tibalah di waktu sorenya Nabi Sulaiman karena keasikan melihat kuda-kudanya, dia terlupa zikir petang. Dia terlupa mengingat Allah karena dia teralihkan karena kuda-kudanya yang begitu
bagusnya, yang terbaiknya, teralihkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Apakah cukup dia dengan beristighfar? Tak cukup. Apa yang dilakukan? Siapa yang tahu? Barakallah Sabri. Dah hadiah Sabri. Kita barakallah, doa Sabri ya. Semoga Allah berkahi. Tidak cukup Nabi Sulaiman itu mengucapkan istighfar kepada Allah. Ya Allah, saya lupa berzikir ya Allah. Tidak. Tetapi Nabi Sulaiman perintahkan kepada pengawalnya atau tentaranya, suruh ambilkan pedang dan ditebaslah seluruh kuda-kuda nabinya tadi. Ditebaslah seluruh kuda-kudanya tadi. Karena apa? Karena kuda-kudanya tadi mengalihkannya untuk mengingat Allah di waktu sore. Maka bayangkan Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, kalau kita bagaimana di hari ini? Kita senantiasa lupa kepada Allah, ya, senantiasa lupa kepada Allah. Tapi Nabi Sulaiman sekali saja dia lupa kepada Allah dan dia menghilangkan apa yang membuatnya lupa itu. Tadi kuda-kudanya, maka ditebasnya seluruh kuda-kudanya tadi. Ya, kenapa? Karena itu perkara-perkara yang mengalihkannya dari mengingat Allah. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan sebagai, diberikan dia gelar predikat sebagai hamba yang bersyukur. Dan pada suatu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan bersama bala tentaranya, bersama bala tentaranya dari kalangan jin, manusia. Dan pada suatu ketika beliau melewati sebuah tempat sarang semut, dan salah satu mukjizatnya Nabi Sulaiman mengerti bahasa hewan. Dan terdengarlah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam bagaimana semut itu memerintahkan kaumnya untuk masuk ke dalam sarang. Wahai seluruh para semut, masuk ke dalam sarang. Itu Sulaiman dan bala tentaranya akan melewati kita. Tidak tahu kita nanti akan terinjak oleh mereka. Mendengar itu Nabi Sulaiman tersenyum dan langsung bersyukur kepada Allah. Tidak sombong. Ya, ketika dia mendengar pemimpin semut tadi mengatakan, wahai kaum semut, masuk semua ke dalam sarang. Nanti kalian terinjak oleh tentaranya Nabi Sulaiman, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Maka mendengar itu Nabi Sulaiman langsung tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Dan itulah contoh dari orang yang paling kaya di alam semesta ini. Manusia yang Allah pernah jadikan kaya, siapa dia? Nabi Sulaiman. Dan itu adalah contoh orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, dia diberikan kekayaan yang banyak, tetapi dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan kita? Yang lebihnya lagi sudahlah miskin, sombong lagi. Itu sudah payah itu. Ya. Jadi kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur. Ini. Ya, mungkin anak kelas 1 ini belum paham lagi nih tentang bagaimana ya kertas-kertas mereka jadikan, mereka sobek-sobek, ya. Apalagi tip ek yang mereka buang-buang. Ya, mereka belum paham. Tetapi lucunya kalau sudah kelas 6, kelas 5, kelas 3, 4, kelas 2 masih kita tidak bisa lagi. Sudah 1 tahun di sini. Juga tidak mengerti bagaimana menjaga barang-barang yang diberikan oleh
Allah melalui orang tua kita, itu sangat lucu. Kelas 6 nyobek-nyobek kertas, itu sudah sangat lucu sekali. Ya. Kelas 6 memain-mainkan tip X yang baru dibeli, kemudian dibuka, dihabiskan dengan begitu saja tanpa kegunaannya. Itu sudah sangat lucu sekali. Berarti kita takutkan mereka tergolong orang yang tidak pandai bersyukur. Maka ini yang harus kita perhatikan anak sekalian. Pelajarilah, ambillah pelajaran dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kekayaannya begitu besar dan begitu banyak, sehingga dikisahkan dalam sebuah kisah Nabi Sulaiman, dia bertemu dengan ratu siapa? Ratu Semut. Ratu siapa? Ratu Balkis. Itu disebutkan dalam Al-Quran, ya, diceritakan dalam surat Saba. Ya, dia dari negeri Saba. Ketika Ratu Balkis tadi memasuki kerajaan Nabi Sulaiman, dia menaikkan gaunnya, dia menaikkan pakaian perempuan, roknya. Kenapa dia menaikkan? Dia kira lantainya Nabi Sulaiman itu berair. Lantainya Nabi Sulaiman itu dia kira berair, tetapi itu adalah keramik, ya. Entah bagaimana bentuknya, sampai seorang ratu itu, orang kaya atau enggak itu, dia kaya, dia seorang ratu di negerinya, tetapi ketika memasuki kerajaan Nabi Sulaiman, dia salah. Dia tidak pernah melihat keadaan lantai yang seperti itu. Begitulah kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman kekayaan yang luar biasa. Bala tentaranya jin yang mengambil mutiara-mutiara dari laut. Ya, demikian. Tetapi di balik itu Nabi Sulaiman tetap dinobatkan sebagai hamba yang pandai bersyukur. Maka nampak sekalian, pelajaran bagi kita semua, ya. Ini senantiasa Bapak sampaikan agar kita benar-benar berusaha, ya, menggunakan segala apa yang Allah berikan kepada kita kepada hal kegunaannya, ya. Ini yang pertama Bapak sekalian, syukur. Kemudian sikap yang kedua adalah bagaimana kita bersabar. Mau berdiri atau mau duduk? Diam. Sekarang kita bercerita tentang bersabar, tentang kesabaran. Siapa orang yang paling sabar? Siapa manusia yang paling sabar? Nabi Sulaiman. Di kisah yang lain Nabi Sulaiman dia bersabar juga. Cuman di konteks ini siapa yang kita inginkan? Nabi Muhammad SAW. Kita tentu mendengar, sudah mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengetahui cerita tentang ketika Nabi Muhammad berdakwah ke Taif? Kelas berapa sudah belajar itu? Kelas 4. Kelas 4 kita sudah belajar tentang kisah Nabi Muhammad berdakwah ke Taif.
Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah, kemudian penduduk Makkah tidak banyak yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, kemudian dia berkeinginan untuk berdakwah ke Taif. Di Taif, apa yang dia dapatkan? Penghinaan, apalagi cacian, apalagi lemparan. Bahkan yang menghina Nabi itu tidak pemuka-pemuka Taif, tapi yang diperintahkan adalah anak-anak, orang-orang bodoh. Nabi Muhammad dilempar, Nabi Muhammad disiksa, dihina, dicaci. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW? Apa balasannya? Bersabar. Padahal Nabi Muhammad SAW ditawari oleh malaikat gunung. Nabi Muhammad ditawari oleh malaikat gunung. Ketika Nabi Muhammad pulang meninggalkan Taif dengan sedih, Nabi Muhammad ditawari oleh malaikat gunung. Ya Muhammad, apakah perlu aku angkat gunung ini dan aku lepaskan atau aku timbunkan ke penduduk Taif? Tapi apa kata Nabi Muhammad? Tidak ya malaikat, ya. Malahan Nabi Muhammad mendoakan penduduk Taif, kelak nanti dari tulang sulbi penduduk Taif akan lahir orang-orang yang soleh. Maka terkabulkan. Penduduk Taif banyak yang menghafal Al-Quran setelah Fathu Makkah nantinya, setelah Islam sudah jaya. Bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW? Ya, padahal malaikat sudah menawarinya. Kalau Nabi Muhammad menerima tawaran malaikat tadi, apakah Nabi Muhammad zalim? Tidak. Kalau dia menerima tawaran malaikat tadi, tidak ada kesalahan bagi Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW ya menginginkan kebaikan setelahnya. Kemudian juga kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh. Siapa yang sudah mendengar kisah Nabi Nuh? Nabi Nuh itu adalah bapak keduanya manusia. Siapa yang pertama? Nabi Adam. Nabi Adam adalah Abul Bashar, yang pertama, bapak manusia. Darinya dan Hawa lahirlah manusia-manusia. Dan pada masa Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh dijadikan sebagai Rasul yang pertama yang menyampaikan peringatan. Karena apa? Karena kesyirikan itu muncul pertama kali pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh berapa tahun dia berdakwah? Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? Berapa tahun? Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Jadi orang-orang dahulu itu umurnya panjang-panjang. Semakin ke kitanya umurnya semakin pendek dan orangnya juga semakin pendek. Ya. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun lamanya. Bayangkan. Dan hanya berapa orang yang mengikutinya? Hanya sekitar kurang lebih 80 orang saja. Ya, 80 orang saja. Dan Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal. Bayangkan kesabaran Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun lamanya. Dan Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal. Dan terjadilah tufan. Apa tufan? Ya. Bukan angin topan ya. Tufan, banjir bandang, banjir yang sangat besar
yang disebutkan oleh ahli sejarah, seluruh bumi ini kena, dan yang hidup dan yang ada manusia yang di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Dan itulah yang melanjutkan keturunan manusia setelahnya. Ya, bayangkan 950 tahun. Ada tak orang sekarang yang berumur sampai 950 tahun? Tidak ada lagi. 950 tahun yang menerima dakwahnya cuma 80 orang. Bayangkan. Kemudian kisah kesabaran juga tentang Nabi Ayub. Ayub. Apa yang Allah berikan ujian kepadanya? Penyakit. Nabi Ayub diberikan awalnya oleh Allah kekayaan, harta, anak keturunan yang banyak. Kemudian Allah berikan ujian padanya, ujian penyakit yang lamanya sama dengan lama dia menikmati kekayaannya tadi. Kalaulah dia menikmati kekayaan selama 20 tahun, maka dia menerima penyakit itu juga selama 20 tahun. Ya, tidak ada lagi tersisa. Anaknya banyak yang mati, kekayaannya habis, istri-istrinya meninggalkannya, dan Nabi Ayub ditimpa penyakit yang parah dan sangat lama, sehingga orang tidak mau mendekatinya. Dikatakan tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari tubuhnya kecuali lisannya, kecuali lisan Ayub alaihissalam yang senantiasa berzikir kepada Allah. Bayangkan, ya, hanya lisannya saja lagi yang bisa berzikir, sembari dia mendapatkan penyakit yang begitu parahnya. Dari ujung kaki sampai kepalanya, dan dia menerima penyakit tersebut selama 20 tahun. Intinya sama dengan ketika dia mendapatkan nikmat. Kalau kita bagaimana Bapak sekalian? Sakit demam saja kita sudah banyak mengeluh, ya kan? Demam, sakit sedikit, banyak ngeluh kita. Nabi Ayub 20 tahun dia bersabar dengan penyakitnya tersebut, dan anggota tubuhnya yang bisa dia gunakan dengan sempurna hanya lisannya saja. Lisan yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak sekalian, perhatikan, ya, kita belum ada apa-apanya dibandingkan cobaan-cobaan yang diberikan oleh orang-orang sebelum kita. Dalam menuntut ilmu, perhatikan, dalam menuntut ilmu, 1 menit lagi, ini kisah dalam penuntut ilmu. Para ulama dahulu, mereka kalau ingin mendapatkan satu hadis saja, Sabri tidak mendengar Sabri. Dahulu mereka kalau ingin mendapatkan satu hadis, mereka melakukan perjalanan berbulan-bulan, ada sampai 1 tahun. Mereka ingin mendapatkan satu ilmu saja. Hari ini kita dijemput, diantar, diberikan fasilitas, tapi keadaan kita nih, tengok, seperti ini keadaannya. Tengok, ketika disampaikan kebaikan, tengok, masih ada yang tidak memperhatikan, masih ada yang bermain-main. Ini sudah pendapat juga sebutkan,
dahulu para orang-orang sebelum kita, salafun soleh, orang-orang yang soleh, salaf-salaf kita sebelumnya, mereka itu ketika menuntut ilmu, burung bisa bertengger di kepala mereka. Burung bisa bertengger di kepala mereka, saking tenangnya mereka. Tengok Ozil. Dulu Ozil, burung Ozil bisa bertengger di kepala para penuntut ilmu itu. Saking tenangnya. Tengok Radit, Azhar. Nah, begitulah. Karena keberkahan Ozil dan juga berhenti dia. Dan karena kita semakin jauh dari Rasulullah, maka semakin keadaan manusianya juga jauh dari kebaikan. Maka kita senantiasa sampaikan nasihat setiap waktunya agar kita benar-benar senantiasa berada pada rel. Tahu kan rel? Kereta api itu berjalan di atas rel. Kalau kereta api berjalan di atas aspal bagaimana? Hancur. Nah, maka kita berusaha berada di atas rel yang benar, di atas rel yang ditempuh oleh para sahabat, agar kita tidak hancur. Baik. Jam sudah menunjukkan 8.31, lewat 1 menit ya untuk istirahat kalian. Baik, barakallahu fikum jami'an. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi dimasukkan ke dalam hati-hati kita, dan apa yang Bapak sampaikan berfaedah untuk Bapak yang menyampaikan dan untuk kita semua. Bapak akhiri, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بهذا تم برنامجنا هذا الصباح ونعتذر بدعاء كفارة المجلس. Demikian acara muhadharah kita pagi hari ini. Kita akhiri doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu